Sekian lama tinggal di kontrakan tua, akhirnya mereka berkenalan. Kisah horor viral di media sosial Twitter, kali ini dibagikan oleh akun @saifitri86. Dikutip dari sonora.id, Sarah adalah seorang wanita yang sekarang tinggal di kota kecil Jawa Barat. Ia harus pindah ke kota kembang itu untuk menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di sana. Ayahnya mengantarkan Sarah ke rumah kontrakan yang akan dihuni Sarah selama menuntut ilmu. Di kontrakan itu, Sarah juga akan tinggal bersama dua orang saudara sepupunya yang juga menuntut ilmu di tempat dan angkatan yang sama dengannya. Setelah mobil terparkir, Sarah bergegas turun dan mengambil barang-barang bawaannya. Sembari mengangkat bawaan, Sarah dan ayah langsung menyusuri sebuah gang kecil. Berjalan sedikit jauh ke dalam dan sampailah mereka di depan kontrakan itu. Rumah tersebut adalah rumah tua dengan 2 lantai dan sedikit tidak terawat. Saat itu, Sarah memaklumi hal tersebut apalagi budget yang ia miliki untuk menyewa rumah kontrakan sangat terbatas. Tangga menuju lantai 2 adalah tangga kayu dengan pegangan kayu. Terlihat asal-asalan dibuatnya. Sarah mendekati tangga dan melihat ke atas. Di ujung tangga tersebut adalah tembok. Sebelah kiri ada pintu kecil menuju keluar ke tempat jemuran dan talang air. Ruangan tersebut tepat berada di atas kamar tidur Sarah yang terletak di antara tangga dan kamar Teh Ava. Lebih lanjut, Sarah langsung membenahi barang-barangnya di dalam kamar baru. Ada beberapa noda lembab di dinding berwarna coklat dan sebagian terkelupas. Pantas saja terasa dingin, memang lembab, pikirnya. Singkat cerita, 1 bulan menempati rumah tersebut, Sarah tidak merasakan ada yang aneh. Sarah bukanlah sosok yang indigo. Namun, ia terkadang bisa merasakan keberadaan makhluk halus di sekitarnya. Sampai pada suatu hari, Sarah harus pulang ke kontrakan sekitar pukul 7 malam dan langsung tertidur. Setelah lama Sarah tertidur, ia terbangun dengan keadaan sekelilingnya yang gelap sekali. Memang kebiasaan Sarah saat hendak tidur selalu mematikan lampu kamar. Ia tidak bisa tidur dalam kondisi terang. Tapi saat itu benar-benar gelap total dan Sarah harus membiasakan matanya dalam gelap. Setelah nyawanya kumpul, Sarah baru sadar jika kegelapan ini karena lampu ruangan di depan kamarnya mati. Biasanya kalau malam lampu tersebut dinyalakan dan cahayanya masuk lewat jendela di atas pintu kamar dan lewat sela-sela pintu yang rapuh. Saat Sarah melihat jam, ternyata saat itu sudah pukul 2 malam. Ia sedikit merinding dan berusaha tidur kembali, tapi kantuknya sudah hilang. Jadi, Sarah memaksakan untuk menutup mata dan pikirannya melayang ke sana kemari. Seketika ia teringat, bukankah saat pulang tadi ia membuka pintu utama dan langsung menyalakan lampu ruang depan? Sarah sangat ingat betul jika ia langsung masuk kamar, ganti baju lalu tertidur. Dia tidak memadamkan lampu itu, bahkan lampu itu selalu menyala setiap malam dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di malam hari. Lalu kenapa sekarang padam? Saat hendak bangun dari tidurnya dan menyalakan lampu kamar, tiba-tiba Sarah mendengar suara lirih sekali dari balik pintu kamarnya. Hihihihi. Dek, detak jantung Sarah saat itu serasa berhenti. Seketika ia mengurungkan diri untuk berdiri. Sarah hanya duduk di atas tempat tidur sambil memegang erat selimut. Sarah diam dalam posisi waspada, ragu antara yakin mendengar suara tawa dan berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa ia hanya salah dengar. Ia terus berusaha fokus, tapi yang didengar hanya hening. Pelan-pelan Sarah kembali ke posisi tidur. Berhati-hati sekali seakan-akan membangunkan sesuatu yang ia pun tak tahu apa. Suara langkah kaki kecil berlari melintas di depan kamarnya. Otak Sarah langsung merespon jika itu adalah tikus. Tikus, yaitu tikus. Atau mudah-mudahan tikus, di pikirannya. Belum selesai ia meyakinkan diri sendiri, suara lain membuatnya kaku sekaku-kakunya. Duk, sriekek, duk, sriekek. Suara sesuatu diseret, seperti orang yang berjalan pincang dengan satu kaki diseret berkeliling di ruangan depan kamarnya. Sesekali mendekati ke arah kamar Sarah, ke arah kamar Teh Ava dan berputar lagi. Hihihihi. Suara tertawa lirih itu muncul lagi. Kali ini, Sarah yakin jika ia tidak salah dengar. Dengan ketakutan, Sarah menutup seluruh tubuhnya dengan selimut sembari memejamkan mata rapat-rapat. Keringat membasahi bajunya. Saat itu Sarah berusaha membaca ayat apapun yang diingatnya. Tapi tidak satupun lancar diucapkannya. Terbesit dalam pikirannya untuk bangun dan menyalakan lampu kamar.
Pikirnya kalau terang ia akan lebih tenang, tapi di sisi lain, Sarah merasa takut jika dengan menyalakan lampu ia malah akan melihat sosok-sosok yang sedang mengganggunya. Entah berapa lama Sarah diam dalam posisi yang sama, tidak bergerak dan suara-suara itu tidak kunjung pergi. Ia tidak berani membuka selimut, takut justru mereka akan muncul di depan mukanya. Padahal kondisinya saat itu sudah basah kuyup oleh keringat. Mungkin karena tubuh Sarah lelah setelah tegang dalam waktu lama, akhirnya ia pun tertidur dengan sendirinya. Sarah terbangun saat azan subuh berkumandang, suara-suara aneh itu sudah hilang. Meski sedikit lega karena ada suara-suara orang di gang berjalan menuju masjid untuk salat subuh, tapi rasa takut Sarah masih sangat besar. Yaitu adalah momen pertama Sarah berkenalan dengan penghuni kontrakan. Walau tidak bertatap muka langsung, tapi perkenalan itu membekas hingga sekarang. Ia tidak akan menceritakan kejadian tersebut kepada kedua saudaranya. Bukan apa-apa, Sarah sendiri takut menceritakan ulang saat dirinya masih tinggal di rumah itu. Dan mereka mengontrak selama 1 tahun, artinya Sarah harus bertahan selama 11 bulan ke depan. Setelah kejadian itu, ia hanya merasakan beberapa gangguan-gangguan kecil menimpanya seperti barang berpindah tempat sendiri, selimut ditarik saat tidur, atau melihat sekelebat bayangan melintas.